Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mufti Saputra, ini nomor 406 dari kelompok 8 Matematika E. Di sini saya ingin menjelaskan dari tugas laporan 3.1 atau itu langsung saja di soalnya itu penentu model matematika. Seorang konten kreator dari platform media sosial baru memulai debutnya dengan isi konten tentang militer dan tips bertahan hidup di tempat-tempat terpencil. Selama 1 bulan, pertumbuhan follower mengikuti pola pertumbuhan logistik, di mana hasil pengamatan jumlah pengikut konten kreator ini selama 1 bulan, yaitu dalam waktu 0 hari itu ada 120 follower jumlahnya, dalam waktu 5 hari itu ada 180 follower, waktu 15 hari itu 308, maaf 10 hari itu 265 follower, 15 hari itu 380 follower, lalu pada 20 hari itu ada 525 follower, waktu 25 hari itu ada 690 follower, dan pada waktu terakhir itu 30 hari 860 follower. Terus pertumbuhan ini diasumsikan dengan model logistik P dalam kurung T sama dengan L per 1 plus AE min KT, ya, dimana PT adalah jumlah follower pada waktu T, L adalah kapasitas maksimum follower, dan A adalah konstanta model, lalu K adalah laju pertumbuhan, dan T adalah waktu atau harinya tadi. Parameter yang digunakan dalam model ini akan dibagikan menjadi 3 titik pada follower masing-masing, di mana hari 0 100 follower sampai hari ke-15 380 follower dan hari ke-30 860 follower. Pertama, menentukan kapasitas maksimum follower. Untuk mencari fungsi untuk menentukan nilai kapasitas maksimum, maka bentuklah fungsi sebagai berikut. L per P min 1 sama dengan AE min KT. Lalu masukkan 3 titik data, yakni yang titik pertama itu T0, L P0 min 1 sama dengan A. Titik 2, T-nya itu 15, L P1, L per P1 min 1 sama dengan AE min pangkat KT. Titik 3 itu T30, L per P2 min 1 sama dengan A besar, E kecil, pangkat 2 pangkat min 2 KT. Kemudian dihitung dengan jumlah trik aljabar sederhana. Dalam kurung A besar, E kecil, pangkat min KT, tutup kurung pangkat 2 sama dengan A dalam kurung A besar, E kecil, pangkat min 2 KT. Selalu disubstitusikan bentuk pecahan ke dalam hukum eksponensial di atas. Dalam kurung L per P1 min 1 pangkat 2 sama dengan L per P0 min 1 tutup kurung buka kurung L P2 min 2. Maka rumus fungsi untuk mencari besaran nilai kapasitas maksimum adalah L sama dengan P1 pangkat 2 dalam kurung P0 plus P1 tutup kurung min 2P0 P1 P2 per P1 pangkat 2 dikurang P0 dalam P2. Lalu substitusikan nilai data di atas. L sama dengan 380 pangkat 2 dalam kurung 120 ditambah 860 dikurang 2 dalam kurung 120 dalam kurung 380 dan dalam kurung 860 per 380 pangkat 2 dikurang dalam kurung 120 dalam kurung 860. Lalu untuk hasilnya ada 1.444.000 dalam kurung 980 dikurang 7.800. Lanjut aja ke L bawah itu dengan nilai 380 pangkat 2 dalam kurung 120 plus 860 dikurang 2 dikali 120 dalam kurung 180 dalam kurung 860 per 380 pangkat 2 min 120 dalam kurung 860. Dengan hasilnya itu aproksimasi 1.531.068, sehingga diperoleh nilai kapasitas maksimum aproksimasi sebagai 1.531.068.
Lalu konstanta model dapat ditentukan karena nilai maksimumnya telah diketahui. Sama dengan P0 sama dengan L per A plus 1 sama dengan 120 sama dengan 1000, ya nilai aproksimasi tadi di ya, disubstitusikan, lalu eh, yang di bawah dipindah ke kiri hingga 1.531.068 per 120 dengan hasil akhirnya aproksimasi 11.589 dengan titik tengah. Laju pertumbuhan dapat diketahui dengan P15 sama dengan L per 1 plus A besar E kecil pangkat min 15K. Untuk nilai P15 ini kan 380, jadi sama dengan nilai aproksimasi disubstitusikan dengan nilai konstanta model. Lalu dapat hasilnya itu nilai K-nya itu aproksimasi 0,0904. Tinggal diperoleh nilai laju pertumbuhan dengan aproksimasi 0,0904. Setelah diketahui laju pertumbuhan maksimum dan konstanta model, diperoleh model fungsi logistik untuk memproyeksikan jumlah followers, di mana nih rumusnya itu ada P dalam kurung T sama dengan nilai aproksimasi tadi dengan nilai laju pertumbuhan, di mana nilai L sama dengan 1531 merupakan nilai maksimum pertumbuhan, di mana akan berhenti tumbuh saat mendekati 1531 follower. Nilai pertumbuhan maksimal akan tercapai pada tempo hari tertentu. Nilai K sama dengan 0,0904 adalah nilai laju pertumbuhan follower. Nilai yang positif menunjukkan pertumbuhan dan semakin besar semakin cepat pertumbuhan followersnya. Lalu nilai A adalah 11.789 ada nilai konstanta model untuk menentukan awal pergeseran kurva pertumbuhan dari hari 0 sampai hari pertama. Lalu untuk soal yang kedua, itu gunakan model tersebut untuk menghitung jumlah follower secara eksak pada hari 12,2 hari, 13,8 hari, dan 35 hari. Perhitungan nilai jumlah follower secara eksak menggunakan model fungsi pertumbuhan logistik yang telah diperoleh di subbab 3.1, yakni PT nilai L tadi dengan 1 plus nilai K pangkat nilai A, dan parameter yang digunakan L sama dengan ini yang tadi nilai-nilainya. Lalu untuk perhitungan pada T sama dengan 12,2 hari, substitusi nilai T di dalam model logistik P dalam kurung 12,2, lalu masukkan nilai yang L, A, dan K sehingga diperoleh nilai akhirnya itu 312.404, sehingga jumlah follower secara eksak pada hari 12,2 hari adalah 31,44. Lalu untuk perhitungan 13,8 hari sama itu tinggal diganti pada nilai T-nya hingga hasil akhirnya itu 349,816. Lalu pada nilai T terakhir yaitu 35 hari sama hanya diganti nilai T-nya sehingga jumlah follower secara eksak pada 35 hari adalah 10.1023,299. Mungkin itu saja dari saya. Cukup. Ya, Nizar Melendra dan Fuad. Di sini saya akan membahas mengenai soal subbab, ya, ini 3.3. Jadi pada 3.3 kita akan mencari atau menentukan polinom Taylor order 2, order 3, dan order 4 dari fungsi PT atau fungsi jumlah follower terhadap waktu di sekitar waktu 13 hari. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu jumlah follower terhadap waktu sama dengan banyak suku dikali dengan jumlah follower dipangkatkan dengan laju perkembangan dikalikan 13 dibagi dengan laju perkembangan faktorial, lalu dikali lagi waktu dikurang 13 dipangkatkan dengan laju perkembangan, atau kalau dalam fungsi pemodelan yang sudah kita dapatkan itu adalah PT sama dengan 1531,065 dibagi dengan 1 ditambah 11.7589 nilai Euler dipangkatkan dengan min 0,0904 T. Nah,
Adapun parameter kostata model yang telah diperoleh yang akan digunakan adalah L sama dengan 1531,068. Ada juga A-nya itu, konstanta A itu bernilai 11,7589 dan K dengan nilai 0,0904 dan juga P-nya adalah di angka 13. Nah, untuk menentukan polinom Taylor, fungsi memerlukan nilai dan turunannya hingga orde keempat pada titik pengembangan, yaitu pada waktu 13 hari. Nah, pertama-tama kita akan menentukan nilai fungsinya dulu. Kita udah dapat tadi yang fungsi yang udah kita nyatakan di awal, kita substitusikan dengan T sama dengan 13. Jadi bisa dilihat bahwa si T ini dimasukin, itu nanti akan menghasilkan 1531,065, 1 ditambah 11,7589 dikalikan dengan 0,3086 sama dengan 1531,068 dibagi 4,6288 yang menghasilkan angka di 330,76. Lalu pada turunan orde pertama, itu kita menggunakan rumus turunan fungsi logistik. Jadi pada turunan ini kita akan menggunakan orde 1, yang rumusnya adalah gaji perkembangan dikalikan dengan jumlah follower terhadap waktu dalam kurung 1 dikurang jumlah follower dalam terhadap waktu dibagi dengan L atau nilai kapasitas maksimumnya. Lalu kita substitusikan saja ke dalam sini. Lalu akan didapatkan pada turunan pertama orde 1 itu bernilai 23,41. Sama seperti turunan kedua, rumusnya sama saja seperti turunan pertama tadi, tapi pada bagian sini dibagi menjadi 1 dikurang 2P atau pertumbuhan jumlah follower terhadap waktu dibagi dengan nilai maksimumnya. Disubstitusikan lagi berdasarkan apa yang telah kita dapatkan, menghasilkan angka di 1,202. Lalu di turunan ketiga atau orde ketiga, kita menggunakan rumus turunan ketiga. Yang kali ini rumusnya itu orde turunan kedua dikurangi dengan 2K dibagi L dalam kurung. Ini turunan orde 1 dari fungsi PT kuadrat. Lalu disubstitusikan semua angka-angka yang telah kita dapatkan. Lalu ini akan menghasilkan 0,003. Lalu yang terakhir ada turunan keempat. Nah, di sini kita akan mencarinya dengan rumus turunan keempat. Ya, sama seperti tadi. Tetapi bedanya di sini ada perubahan, yaitu rumusnya itu dikurang 6K per L, P orde pertama terhadap T, lalu dikali P orde kedua terhadap T. Mohon maaf, turunan. Lalu selanjutnya kita akan mensubstitusikan angka-angka berikut dan juga didapatkan hasilnya, yaitu min 0,0101. Nah, setelah semua nilai fungsi turunan telah ditemukan, kita dapat mencari polinom Taylor dengan koefisien yang telah didapatkan tadi. Penyusunan polinom Taylor. Nah, dapat diketahui rumus umum polinom Taylor order n adalah sebagai berikut. Nah, lalu kita akan melakukan substitusi terhadap polinom Taylor order 2. Seperti rumus yang telah dijabarkan di lembar soal berikut. Nah, setelah koefisien yang telah didapatkan, yang kita ambil dari turunan fungsi-fungsi sebelumnya, kita akan substitusi dan didapatkan hasilnya seperti ini. Lanjut juga pada Taylor order 3, kita telah mendefinisikan rumusnya sebagai ini. Dan juga koefisien tambahan yang telah didapatkan dijumlahkan dan juga disubstitusi ke dalam rumus Taylor order 3 ini. Dan terakhir, polinom Taylor order 4 ini juga kita gunakan rumus yang telah dinyatakan sebelumnya. Dengan koefisien tambahan yang telah kita cari sebelumnya menggunakan turunan, kita masukkan ke dalam rumus tersebut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, mungkin segitu aja. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Christian Ricardo dengan NIM 11251020, saya dari Prodi Informatika. Saya akan melanjutkan dari teman saya, dan ini saatnya saya akan melanjutkan 3.4 estimasi menggunakan polinom Taylor. Adapun polinom Taylor yang digunakan untuk mencari nilai estimasi dari nilai jumlah follower pada hari ke-12,2 hari dan pada hari ke-13,8. Dengan model polinom Taylor yang dikembangkan di sekitar 13 hari, lalu dibandingkan dengan nilai eksak berdasarkan model logistik yang didapatkan sebelumnya. Polinom Taylor yang digunakan di sini didapatkan estimasi harinya adalah 12,2 hari. Sehingga nilai eksak aproksimasi sebesar 312,404.
Sehingga jarak dari titik pengembangan adalah negatif 0,8 atau minus 0,8 dari ini. Kemudian selanjutnya order kedua, turunan yang kedua, substitusi nilai 12,2 hari didapatkan aproksimasi sebesar 312,4166. Begitu juga dengan order yang ketiga, substitusi ke turunan yang ketiga 12,2 didapatkan aproksimasi sebesar 312,4169. Yang terakhir, substitusi pada polinom Taylor order keempat didapatkan sebesar 312,4167. Sehingga hasil estimasi dan perbandingan dengan nilai eksak dari polinom Taylor order 1, 2, kedua hingga keempat didapatkan dalam absolutnya masing-masing. Untuk order kedua 0,0126, order ketiga 0,0129, order keempat 0,0127. Tabel ini menunjukkan bahwa polinom Taylor memberikan akurasi yang sangat tinggi karena titik evaluasi berada dekat dengan pusat ekspansinya. Meskipun galat absolutnya sangat kecil di kisaran 0,012 followers, terdapat anomali berupa sedikit peningkatan pada galat order ketiga dibandingkan order kedua. Ini disebabkan oleh akumulasi kesalahan pembulatan saat melakukan perhitungan nilai turunan secara manual. Kemudian estimasi dengan hari di mana 13,8 hari. Substitusikan nilai eksak didapatkan aproksimasi 349,816 dan didapatkan juga jarak dari titik pengembangan 0,8. Substitusi ke polinom Taylor ke turunan kedua didapatkan aproksimasi 349,8726. Order ketiga substitusi dan didapatkan 349,8724 dan substitusi ke turunan keempat atau order keempat didapatkan 349,8722. Sehingga ini tabel hasil estimasi dan perbandingan dengan nilai eksak didapatkan pada order kedua didapatkan galat yang sebesar 0,0566, order ketiga didapatkan 0,0564 dan order yang keempat didapatkan 0,0562. Analisis tabel 3.4.2 ini menunjukkan bahwa hampiran polinom Taylor pada hari ke-13,8 menghasilkan akurasi yang dikatakan baik karena jaraknya dekat dengan pusat ekspansi. Ini berbeda dengan nilai yang sebelumnya. Nilai galat absolut di titik ini secara konsisten mengecil seiring peningkatan order menuju kisaran 0,056 followers. Penurunan galat ini secara sempurna membuktikan teori dari Taylor, di mana penambahan jumlah suku turunan terbukti berhasil meningkatkan ketelitian aproksimasi. Dan berikutnya 3.5 analisis galat aproksimasi dengan rumus yang tertera di mana error dengan direct Taylornya dikurangi dengan direct polinom order tertentu. Yang di sini ada dari order sampai order keempat. Yang sebelumnya sudah diketahui nilainya. Sehingga ini contoh pengerjaannya misalnya pada polinom order kedua didapatkan nilai eksak dikurangi nilai ordernya, kemudian dimutlakan didapatkan 0,1666. Begitu juga dengan yang bawahnya, polinom Taylor order 2 dengan substitusi T 13,8, nilai eksak yang disubstitusi dengan 13,8 dikurangi polinom order Taylor yang kedua, didapatkan hasilnya 0,226 yang telah dimutlakkan tadi. Sehingga ini titik. Ini tabel galatnya didapatkan polinom pada titik 12,2, order kedua sebesar 0,0126, order 3 0,0129, order keempat 0,0127. Sedangkan untuk T-nya 13,8, order 2 didapatkan 0,0566, order ketiga 0,0564 dan order keempat didapatkan 0,0562. Analisis dari tabel di atas ditemukan dua hal utama yang berkaitan dengan batas polinom Taylor. Pertama, ketepatan absolut pada titik pengembangan di mana aproksimasi dilakukan persis pada acuan T sedangkan 13. Pada titik ini nilai eksak dan seluruh hasil estimasi secara konsisten bernilai identik di angka 330,76. Hal ini membuktikan sifat dasar Taylor yang memiliki galat nol dan akurasi sempurna tepat di pusat ekspansinya. Yang kedua, terjadi divergensi ekstrim pada prediksi jangka panjang, di mana nilai aproksimasi menyimpang sangat jauh pada titik evaluasi T960. Ini berbeda dengan jarak evaluasi yang dekat,
Penambahan order pada titik yang sangat jauh dari acuan justru memburuk darat secara masif, sehingga menghasilkan nilai negatif yang tidak logis pada order ketiga dan order keempat. Ini disebabkan oleh sifat fungsi polinomial tak terbatas yang akan terus melesat akibat dominasi nilai pangkat yang membesar, sehingga gagal menangkap perilaku mendatar dan kurva logistik eksak yang bernilai 1455,53. Selanjutnya 3.6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, izin perkenalan. Nama saya Atala Aditya Dava, NIM 04251045 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2025. Melanjutkan dari yang sebelumnya 3.5 dan sekarang 3.6, di mana prediksi dan analisis lanjutan. Pada poin 36.1, prediksi jumlah follower pada kondisi tertentu, yang sebelumnya telah diketahui model fungsi eksaknya seperti yang di bawah, sedangkan model polinom Taylor order 4 dengan titik T0 itu sama dengan 13,8. Jadi P order 4 itu sama dengan 330,76 ditambah 23,41. Lalu hari dikurang 13 ditambah 0,6010. Lalu hari dikurang 13 dipangkatkan 2 dikurang 0,0005. Lalu hari dikurang 13 baru dipangkatkan 3. Lalu selanjutnya dikurang lagi 0,0004. Lalu hari dikurang 13 dipangkatkan 4. Jadi untuk prediksi untuk T itu 35 hari. Lalu dengan model eksaknya P35 dengan jumlah yang sudah diketahui dengan aproksimasi 1022,83 follower yang didapatkan. Pada aproksimasi Taylor order 4 dengan T dikurang 13 itu sama dengan 22. Jadi P order 4 dalam 35 itu sama dengan 330,76 ditambah 23,41 dikalikan dengan 22 ditambah 0,0610 dikalikan 22 dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya dikurang 0,0005 dikalikan 22 dipangkatkan 3. Lalu dikurang 0,0004 dikali 22 dipangkatkan 4. Didapatkan hasil aproksimasinya sebesar 1037,64 follower. Untuk bagian B, prediksi untuk T 960 hari, kita masukkan, kita substitusikan 60 harinya pada P 60 dengan jumlah yang sudah dimasukkan, aproksimasinya sebesar 1455,53 follower. Aproksimasi Taylor order 4 ini sama seperti di atas, hanya mengubah T-nya. Dan jumlah 47 ini jadi di hasil aproksimasinya sebesar 754,86 follower. Lanjut pada poin 3.6.2, yaitu penentuan waktu mencapai kondisi tertentu, yaitu 1000 follower. Dengan jumlah 1000 follower ini didapatkan nilainya aproksimasi sebesar 34,26 hari dengan perhitungan yang sudah dijelaskan. Lalu kita lanjut pada poin 3.6.3, yaitu analisis hasil prediksi antara model eksak dan Taylor, di mana pada hari ke-35 hari prediksi model eksak itu sebesar 1022,83 dengan prediksi polinom Taylor sebesar 1037,64 dan hasilnya galat sebesar 14,81. Pada 60 hari prediksi model eksaknya sebesar 1455,53 dengan prediksi polinom Taylor sebesar 754,86 dengan galat yang dihasilkan sebesar 700,67. Jadi berdasarkan hasil komparasi data di atas ditemukan fenomena divergensi numerik yang sangat signifikan pada penggunaan deret Taylor jangka panjang. Pada proyeksi hari ke-35, polinom Taylor order 4 masih bekerja relatif baik dengan selisih galat yang minor. Ini sebesar 14,81 follower. Hal ini dikarenakan jarak evaluasi belum terlalu ekstrim melampaui radius konvergensi lokalnya. Namun ketika masuki hari ke-60, hasil komparasi menunjukkan deviasi yang sangat besar. Model eksak memproyeksikan jumlah pengikut terus tumbuh melambat mendekati asimtot jenuhnya di angka 1455,53 follower. Polinom Taylor order 4 justru mengalami penurunan drastis ke angka 754,86 followers dengan galat absolut masif sebesar 700,67. Kegagalan aproksimasi Taylor pada jangka panjang ini dipicu oleh dominasi suku derajat tinggi, khususnya suku minus 0,0004 yang tumbuh secara eksponensial negatif ketika nilai T dikurang 13 membesar menjadi 47 dipangkat 4. Sifat dasar fungsi logistik yang memiliki dua asimtot horizontal bertolak belakang dengan sifat polinom yang nilainya akan menuju tak hingga atau minus tak hingga di ujung kurva.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa aproksimasi polinom Taylor tidak layak digunakan untuk pemodelan prediksi jangka panjang pada jenis pertumbuhan logistik. Selanjutnya, pada poin 3.7 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Endrawan Raditya Ramadhani Saputra dengan NIM 11251024. Kali ini saya akan membahas tentang dan mengimplementasikan hasil dari yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama yaitu pengaruh orde terhadap akurasi yang lokal, penambahan orde pada polinom Taylor dari orde 2 hingga 4 secara teori meningkatkan akurasi fungsi di sekitar titik pusat. Namun pada praktiknya penggunaan orde 2 sebenarnya sudah cukup memadai untuk perhitungan lokal. Peningkatan ke orde yang lebih tinggi rentan terhadap galat pembulatan numerik atau nilai error tanpa memberikan perbaikan hasil yang signifikan. Lalu ada sensitivitas jarak terhadap galat. Mana nih? Ini. Jadi metode Taylor yang saat ini kita gunakan itu sangat bergantung pada kedekatan titik evaluasi dengan titik pusat. Pada titik evaluasi yang jarak yang dekat, galat sangat kecil dan akurat. Namun untuk proyeksi jangka panjang, galat melonjak secara ekstrim dan menyimpang jauh dari fungsi aslinya akibat akumulasi suku sisa Taylor. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan untuk menghitung jumlah follower di jangka panjang itu semakin tidak akurat. Hanya cocok untuk perhitungan jarak singkat saja. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini sangat presisi dan efisien untuk menyederhanakan perhitungan matematis rumit menjadi aljabar sederhana pada rentang waktu jangka pendek. Sedangkan kekurangannya yang saya bahas tadi, tidak valid perhitungan ini untuk peramalan jangka panjang. Berbeda dengan kurva logistik asli yang akan mendatar karena memiliki batas jenuh atau asimptot. Fungsi polinom berderajat tinggi akan terus melaju tanpa batas dalam kasus ini, menukik tajam ke bawah secara tidak logis. Lalu ada interpretasi dalam konteks permasalahan nyata. Di sini kita melihat bahwa titik pengembangan pada hari ke-13 adalah pertumbuhan yang paling agresif dari akun tersebut. Meskipun menembus angka 1000 pengikut di hari 34, pertumbuhan tidak akan terus naik, melainkan akan menemui titik jenuh pada kisaran 1531 follower. Bagi rekomendasi untuk kreator konten, gunakan polinom Taylor hanya untuk evaluasi kinerja jangka pendek. Untuk perencanaan bisnis atau monetasi jangka panjang, selalu gunakan fungsi logistik eksak untuk menghindari prediksi data yang menyesatkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.